Bapak Ibu. Selamat malam, Bapak Ibu. Baik, Mbak. Malam, Kak. Malam, Mbak. Enggih, siap Bapak Ibu. Suara saya terdengar dengan jelas atau kurang jelas ini Bapak Ibu? Eh, Jelas, Kak, agak jelas. Jelas? Oke, Bisa siap. mungkin Terima agak kasih. deketan, Kak, soalnya agak kecil sih. Oh, oke, oke. Sekarang apakah sudah cukup jelas Bapak Ibu suara saya? Iya, Kak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah berkenan join pada malam hari ini. Jadi tidak terasa begitu ya, kita sudah di pertemuan ketujuh. Nanti kita akan membahas terkait template. Nah, kemarin sudah ada yang menyinggung di grup begitu ya. Apakah kita harus menyesuaikan template atau tidak, Mbak? Nah, nanti akan dijawab oleh Mas Wiam, Bapak Ibu. Jadi kita akan menguraikan tentang author guidelines dan juga tentang template. Nah, Mas Wiam nanti akan memperlihatkan cara pemindahan template secara cepat begitu. Sehingga nanti Bapak Ibu setelah kemarin kita menemukan jurnal tujuan begitu, hari ini kita harapkan Bapak Ibu bisa memindahkan manuskrip Bapak Ibu ke template yang disyaratkan oleh jurnal. Oke, Bapak Ibu. Namun sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa kita coba buka sharing dulu, sesi diskusi dulu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait materi-materi sebelumnya. Monggo boleh langsung on mic begitu. Iya, Kak. Eh, saya sedikit ingin bertanya, Kak. Ini terkait Mendeley. Itu Mendeley saya yang sudah saya download dan saya kasih referensi di dalamnya. Kok referensinya sering hilang ya? Oh, Maksudnya sering sering nggak ada isinya tiba-tiba gitu, Kak. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait materi kemarin, itu saya lupa bagaimana kemudian melihat berapa misalnya biaya yang dipatok untuk di salah satu jurnal. Seperti itu, Kak. Itu aja, Kak. Makasih. oke, Bu Astuti, terima kasih. Baik, Ibu mohon izin untuk jurnal tujuannya apakah sudah ketemu gitu? Sudah ada jurnal tujuan atau belum, Ibu? Belum, belum sih, Kak. Karena saya baru sementara buat juga dia punya itu kerangka. Kemarin sudah. Oh iya, satu juga, Kak. Ini kan seperti kerangka yang kemarin disebutkan. Hmm, kalau nggak salah sih di resort itu nggak ada apa ya, nggak ada referensi ya. Tapi conclusion itu ada. Tapi kan resort sama conclusion itu satu kan, maksudnya satu tempat. Jadi otomatis kalau misalnya semua resortnya di atas itu nggak ada sama sekali referensi. Tapi ke conclusion yang dibawa otomatis ada. Dan untuk conclusion sendiri itu yang jawabannya kan bukan pertanyaannya. Kan ada dua, yang di nomor dua kan dipindahkan ke conclusion. Nah, jawaban dari conclusion itu ya yang kita kembangkan atau seperti apa, Kak? Oke, JNJ, terima kasih Ibu. Mohon izin, apakah yang dimaksud itu discussion ya? Discussion atau conclusion? eh yang ketiga kalau nggak salah kayak conclusion, Kak. Kalau nggak salah sih, saya coba dulu lihat. Oke, nah, Hmm, oke. Sembari menunggu Ibu, ya, Kak. oke, mohon izin saya menjawab terkait APC ya, Artikel Processing Charge. Itu sebentar, kita coba cari jurnalnya dulu. Iya, Kak, discussion. Mohon maaf, tadi discussionnya kan yang Oke, diambil dari. iya, discussion ya Ibu. Iya, mohon maaf tadi Iya, discussion. tidak apa-apa Ibu. Baik, Bapak Ibu. Saya mohon izin menjawab terkait jurnal tujuan dulu ya, jurnal tujuan. Untuk melihat APC itu nanti variatif Bapak Ibu letaknya. Nah, biasanya, sebentar kita coba buka salah satu ya. Biasanya untuk APC itu
Letaknya ada di bagian for author. Oke. Kita juga harus Jadi letaknya ada di mengerti bagian, kadernya dan juga integritas akademik. oke. Salah satu sikap ilmiah yang harus dipegang oleh. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi untuk APC, Article Processing Charge, itu letaknya nanti berbeda-beda setiap jurnal ya. Nah, istilahnya itu juga biasanya berbeda-beda. Ada yang menyampaikan Article Processing Charge, ada yang menyampaikan fee. Nah, ada juga yang menyampaikan seperti ini, pricing. Nah, di bagian sini langsung muncul pricing. Kemudian jika ternyata tidak muncul pricingnya, mungkin juga langsung masuk di author guideline atau for author. Jadi sangat variatif Bapak Ibu, sehingga nanti kalau Bapak Ibu sudah menemukan jurnal tujuan, tapi belum bisa melihat APC-nya, itu Bapak Ibu bisa tanyakan ke kami. Nanti kami sangat terbuka. Jadi, oh ini Bapak Ibu APC-nya ada di sini. Nanti akan kami informasikan seperti itu. Tapi secara umum, letak APC itu ada di bagian for author, kemudian nanti ada tulisan artikel processing charge gitu. Transport sama solar Ya. lagi udah Kemudian untuk terkait pertanyaan ketiga dulu terkait discussion dan juga result. Nah, untuk result itu memang kita fokuskan ke hasil penelitian kita, Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu ternyata mengambil salah satu tabel dari penelitian lain, nah itu maka wajib untuk ini ya, mensitasi begitu ya. Kemudian di bagian discussion itu akan membahas terkait hasil, terkait result. Hasil itu, nah tentunya kan ada benang merah antara judul, kemudian introduction sampai ke bawah itu pasti ada benang merahnya. Di bagian discussion, Bapak Ibu akan membahas terkait resultnya ya, diuraikan kenapa hasilnya demikian. Nah, penguraian itu tentunya akan melihat dari Kemana? gap yang ada. Jadi, Oh ya, oh iya iya. baik, Mana mohon sini? izin. Jadi nanti silakan Bapak Ibu pastikan discussion itu menjawab gap juga. Nah, lebih nyamannya Bapak Ibu kerjakan kerangka dulu, baru nanti diuraikan supaya terlihat. Jadi memang referensi itu akan lebih banyak di bagian discussion nih, Bu. Kemudian untuk pertanyaan pertama tadi terkait Mendeley ya. Nah, ini mungkin Ibu boleh share screen sebentar terkait Mendeley-nya, kendalanya. Bisa, Kak. Oke. Saya coba. Nah, oh belum ya, Kak. Bentar, mau ditunggu Ibu. Iya, Kak. Bentar. Ya, ini sudah masuk ke Mendeley. Misalnya saya coba untuk ber- ada beberapa yang ya seperti ini Kak contohnya. Ini sudah saya masukkan. Terus kok tandanya gini lagi ya? Gak ada PDF-nya sama sekali. Saya klik 2 kali itu nggak ada. Oke, itu artinya PDF Ibu terhapus atau letak filenya itu berbeda. Misalkan Ibu semula ada di folder A, kemudian dipindah ke folder B. Itu biasanya filenya akan seperti ini. Jadi nanti kalau Ibu masih punya PDF-nya, silakan diinput ulang saja. Diinput Kalau ulang. nggak ada Kak, ada Kalau solusinya tidak? Misalnya kalau tidak sudah ada, Ibu cari Ih, dulu lagi. Iya, memang harus cari dulu kira lagi. ada trik mungkin yang bisa kita di sini aja tapi bisa dapat ulang filenya. Enggak ya? Waktu itu mungkin kalau bisa, nanti kalau ternyata sudah disambungkan internet dan diklik 2 kali, coba diklik 2 kali, Ibu. Di 2 kali, dia tetap Ini tidak mau sama. kan, Ibu? Ya, Iya. itu ada tulisan enable-nya. Nah, misalkan ternyata sudah diklik 2 kali dan masih tidak bisa, itu maka Ibu harus inputkan ulang.
Jadi beberapa file ada yang mau langsung terunduh, tapi kalau kasusnya seperti ini, maka Ibu harus mengunduh ulang dulu. Oke, Oke, Kak. Kasih, Kak. Iya, siap Bu Astuti. Oke, terima kasih Ibu Astuti. Baik, Bapak Ibu, nanti mungkin kita lanjutkan lagi sesi tanya jawabnya setelah Mas Wia menjelaskan ya terkait materi pada malam hari ini. Saya mohon izin stop share dulu Ibu. Sudah, Kak, tadi. Cuman dia belum bilang. Saya sudah stop. Cuman kayaknya Saya dari kita bantu kayak saja. Iya. Oke, sudah. Terima kasih Bu Astuti. Baik, Bapak Ibu, saya mohon izin mengulang. Jadi malam hari ini kita akan belajar, kita akan berdiskusi terkait pemindahan template. Nah, itu kuncinya nanti Bapak Ibu. Jadi malam hari ini fokusnya ke pemindahan template. Kemudian sebelum memindahkan template, kita akan pahami syarat-syarat apa saja yang jurnal itu inginkan, yang jurnal mengharuskan untuk paper Bapak Ibu. Nah, nanti Mas Wiam akan menjelaskan satu persatu. Kita dengarkan dulu apa yang disampaikan Mas Wiam. Kemudian nanti di akhir kita seperti biasa, nggih Bapak Ibu, silahkan terbuka untuk diskusi. Apapun yang ingin ditanyakan, apapun yang ingin didiskusikan, silahkan untuk on mic begitu Bapak Ibu. Oke, kita sapa dulu Mas Wiam. Selamat malam Mas Wiam. Selamat malam Mbak Aulia. Oke, sudah siap dan semangat Mas Wiam. Oke, siap dan semangat seperti Bapak Ibu di sini yang semangat juga Mbak Aulia. Oke, siap. Monggo Mas Wiam, boleh. Baik, ya, sebelumnya selamat malam Bapak Ibu. Masih semangat tentunya nggih. Kasih, Kak. Wah, mantap sekali Bapak Ibu. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Aulia tadi, malam hari ini kita akan fokus bagaimana cara pemindahan template secara cepat Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin kita masih membuat template-nya itu secara umum, dari penulisannya masih dari introduction-nya dan lain-lain, kita gunakan template umumnya. Nah, ketika Bapak Ibu kemarin sudah menemukan jurnal tujuan, nanti silakan Bapak Ibu coba cek lagi di dalam jurnal tujuannya Bapak Ibu. Apakah jurnal tujuan itu menyediakan template atau tidak? Kalau menyediakan template, apa yang harus kita lakukan? Kalau tidak menyediakan template, apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk itu sebelum kita masuk ke materi pada malam hari ini, mungkin saya akan sedikit share tentang capaian. Nah, untuk capaian webinar pada sesi ketujuh ini, karena kita nanti akan membahas tentang template jurnal, gitu, Bapak Ibu. Tentunya capaian di sini kami harap Bapak Ibu dapat memahami aturan pedoman penulisan pada jurnal tujuan. Pedoman penulisan, bagaimana penulisan itu, tulisan Bapak Ibu itu harusnya yang diminta oleh jurnal itu seperti apa, meminta template atau tidak. Kemudian yang kedua adalah dapat menyesuaikan artikel sesuai dengan pedoman penulisan jurnal tujuan. Tentunya di sini sesuai dengan template jurnalnya. Kemudian yang ketiga adalah memahami tools Grammarly dan yang keempat menggunakan Grammarly. Nah, jadi untuk di sesi yang ketujuh ini nanti kita akan praktekkan dulu bagaimana cara kita memindahkan template, menyesuaikan template. Kemudian nanti di akhir kita akan membahas tentang Grammarly. Nah, kemarin mungkin Bapak Ibu baru instalasi Grammarly-nya. Di sini kita akan penggunaan Grammarly-nya sebagai finalisasi dalam penulisan paper yang dalam bahasa Inggris begitu guys. Kita akan finalisasi menggunakan Grammarly ini. Oke. Baik, mungkin kita langsung saja ke bagian jurnalnya. Nah, tentunya kemarin Bapak Ibu sudah mencari-cari jurnal tujuan mana yang mau Bapak Ibu tuju, mau disubmitkan kemana artikelnya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu baca-baca dulu dari jurnal tujuan itu, apakah IMN scoop-nya cocok, kemudian apakah APC-nya cocok sesuai yang mungkin yang diinginkan Bapak Ibu, seberapa APC-nya ataupun bidang keilmuannya di mana. Nanti silakan dibaca-baca lagi. Dan yang tidak kalah penting di sini ada guideline Bapak Ibu, ada author guideline atau pedoman penulis. Nah, ada guideline, guide for author, information for author, submission guideline. Nah, tentunya untuk penyebutan guideline ini di setiap jurnal itu nantinya berbeda-beda, Bapak Ibu. Nanti bisa disesuaikan dengan jurnal Bapak Ibu. Di sini contohnya saya menemukan sebuah jurnal yang meminta template
dalam submissionnya. Tidak hanya aturan-aturan misalnya fontnya berapa atau spasinya berapa, tapi benar-benar menyediakan template khusus yang harus Bapak Ibu penuhi ketika ingin submit ke jurnal ini. Nah, untuk mencari template, tentunya kita harus masuk ke bagian guideline-nya, Bapak Ibu. Guideline di sini, kalau di jurnal ini namanya adalah guideline. Mungkin di jurnal lain ada yang bernama author guideline, submission guideline, atau information for author. Intinya, nanti Bapak Ibu cari yang mengarah pada panduan penulisan atau panduan ketika Bapak Ibu ingin masuk ke jurnal tersebut. Dan jika sudah tinggal diklik saja, nah nanti akan masuk ke bagian guideline-nya dari jurnal yang Bapak Ibu tuju. Contohnya di sini. Di sini ada beberapa guideline, ada manuskrip submission. Yang disubmit ini harus menggunakan Microsoft Word ataupun LaTeX. Microsoft Word-nya formatnya Docs, kemudian 2003 ke atas, dan lain-lain. Nanti silahkan dibaca-baca lagi. Dan untuk menghindari kesalahan, mungkin karena kita orang Indonesia membaca dalam bahasa Inggris, tentunya nanti takutnya ada salah persepsi, salah pengertian dalam bahasa Inggris. Mungkin Bapak Ibu bisa gunakan cara yang kemarin yang sudah dipraktekkan oleh Mbak Aulia, kita translate ke dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu halamannya. Nah, nah kalau seperti ini kan akan lebih nyaman begitu ketika Bapak Ibu mungkin membacanya akan lebih mudah memahami apa yang diinginkan oleh jurnal. Kemudian setelah tadi mungkin Bapak Ibu baca-baca dulu nanti di bagian guideline-nya, di bagian apa saja yang harus dipenuhi. Seperti ini juga ada pengiriman bersamaan. Ada ketika mungkin Bapak Ibu memiliki dua artikel, kalau di jurnal ini mengatur bahwa kalau Bapak Ibu submit di satu jurnal ini, tidak diperbolehkan untuk mungkin mengirim dua artikel dalam waktu bersamaan dalam satu jurnal. Kemudian ada duplikat pengiriman satu jurnal tapi satu artikel tapi beberapa jurnal. Jadi Bapak Ibu memiliki satu artikel kemudian dikirim ke beberapa jurnal yang berbeda. Ditunggu mana yang lebih cepat responnya. Nah, itu yang tidak diperbolehkan, dianggap sebagai pelanggaran. Kemudian publikasi. Nanti tentunya publikasi ini akan uh, memuat tentang izin-izin apa yang harus dipenuhi. Kemudian kecerdasan buatan ada ini hanya seperti pernyataan bahwa ketika Bapak Ibu melakukan sebuah penulisan artikel itu tidak menggunakan AI sebagai uh, generate-nya atau yang benar-benar dibuat dan dihasilkan murni dari AI. Seperti itu. Kemudian ada yang transfer naskah dan ini nanti setiap jurnal tentunya akan berbeda-beda. Ada yang langsung menyinggung tentang layanan transfer naskah atau tidak. Nah, kalau di jurnal ini lumayan baik begitu ya untuk jurnalnya. Karena kalau jurnalnya ini menerima artikel kemudian tidak cocok dengan MN Scoop-nya kurang cocok dengan ANM Scoop-nya, kemudian nanti akan berikan saran jurnal lain, jurnal alternatif yang mereka anggap lebih sesuai. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu menyetujui, nanti akan ditransfer atau mungkin Bapak Ibu kirim ke jurnal yang direkomendasikan, atau kalau tidak akan ditolak secara otomatis. Seperti itu. Nah, kemudian di bawah sini Bapak Ibu, ada yang namanya template. Penulis dapat mengunduh template Microsoft Word dengan klik di sini. Untuk latex klik di sini. Nah, karena kemarin kita penulisannya menggunakan Microsoft Word, nanti silakan Bapak Ibu tinggal klik untuk template yang menggunakan Microsoft Word seperti ini. Sambil kita menunggu, kita bisa scroll-scroll lagi ke bawah untuk cek apa saja yang ada di bagian author guideline ini. Nah, kalau misalnya nanti Bapak Ibu menemukan jurnal yang hanya mengatur template untuk latex, sedangkan Bapak Ibu menggunakan Microsoft Word. Jadi tidak perlu Bapak Ibu pindah menggunakan latex, tapi tetap disubmitkan saja apa yang Bapak Ibu sudah tulis atau kita submitkan berdasarkan bentuk umumnya, tidak harus menyesuaikan template. Template di sini hanya kita sesuaikan jika diminta oleh jurnal. Kalau tidak menyediakan template khusus, biasanya hanya memuat aturan-aturannya. Misal fontnya apa, spasinya berapa, headingnya ukuran size-nya berapa, kemudian fontnya apa. Nah, nanti akan dituliskan. Tapi kalau di sini ini mengatur langsung menggunakan template yang harus kita sesuaikan. Nah, kemudian di bawah-bawah lagi ada jenis artikel, naskah umum. Seperti ini ada
ketentuan halaman atau bahkan jumlah katanya maksimal 10.000 kata dan minimal 3.000 kata. Tidak boleh kurang 3.000 kata, tidak boleh lebih dari 10.000 kata. Dan judul makalah. Nah, judul judul tidak boleh lebih dari 20 kata, harus singkat, spesifik, dan informatif. Makanya kenapa kemarin mungkin di sesi pertama kita menuntut Bapak Ibu untuk membuat judul yang penting, judul itu tidak harus panjang-panjang, yang penting harus ada MSO-nya, metode signifikan objektifnya. Karena memang ada beberapa jurnal itu yang membatasi jumlah kata dalam judul. Contohnya adalah jurnal ini. Kemudian ada detail penulis, tentunya sudah sesuai seperti yang template umum yang kemarin kita kirimkan ke Bapak Ibu. Kemudian ada abstrak. Nah, abstrak di sini bervariatif. Ada jurnal yang hanya meminta 150 atau bahkan 250 maksimal, tapi untuk di jurnal ini memintanya 200 sampai 350. Kemudian kata kunci. Nah, kata kunci kalau di awal kita membuat kata kunci yang mungkin banyak sekali, kalau Bapak Ibu sudah menemukan sebuah jurnal tujuan, kemudian sudah membaca bagian author guideline, di kata kunci ini nanti silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan ketentuan jurnal. Kalau yang diminta 3 sampai 10 dan kata kunci tersebut dapat secara akurat mencerminkan tema artikel, harus disertakan untuk pengindeksan. Jadi di sini nanti Bapak Ibu silahkan pilih kata kunci yang sudah um, membahas tentang artikelnya Bapak Ibu. Kalau kemarin kan kita membahas kata kuncinya yang umum-umum karena kita pencarian referensi. Kalau sudah masuk ke dalam jurnal, nanti silakan Bapak Ibu pilih kata kunci yang sudah spesifik dengan tema artikel Bapak Ibu. Oke, nah kemudian nanti ada aturannya di sini. Nah, ini nanti akan kita cek lagi di bagian template, jadi kita bisa lewati. Jika kita sudah mengunduh templatenya, biasanya tulisan-tulisan yang di sini ini nanti sudah akan sesuai dengan templatenya. Kemudian biasanya kita akan cek lagi, biasanya ada yang namanya resolusi gambar. Nah, di jurnal itu ketika Bapak Ibu mencantumkan sebuah gambar, biasanya diminta resolusi minimalnya. Di sini dimintanya adalah 300 dpi Bapak Ibu. Nah, nanti bagaimana cara kita cek apakah gambar ini sudah sesuai dpi-nya atau belum, nanti akan kita praktekkan juga Bapak Ibu. Nanti kita harus sesuaikan apa yang diminta oleh jurnal. Nah, seperti itu. Oke, nah saya rasa di sini yang lain tentang citasi referensi. Nah, nanti Bapak Ibu kalau saya bahas yang jurnal ini nanti takutnya tidak sesuai dengan jurnal yang dituju Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu bisa uh, coba baca-baca lagi untuk author guideline dari jurnal yang Bapak Ibu tuju. Nah, di sini kita akan langsung membahas tentang template papernya Bapak Ibu yang sudah kita download tadi. Mungkin coba saya buka terlebih dahulu untuk template papernya. Oke, nah di sini ya Bapak Ibu. Di dalam jurnal yang ingin kita tuju, yang saya temukan tadi, di sini mengatur template paper dengan ketentuan judulnya, fontnya itu harus Times New Roman, size-nya 20, kemudian di bawahnya autornya size-nya 11, di bagian afiliasi size-nya 9, di bagian abstrak size-nya 10. Kemudian kalau ada tabel penulisannya harus seperti ini, format penulisan gambar seperti ini. Nah, apakah kita harus menyesuaikan satu persatu di template yang sudah kita buat kemarin? Tentunya tidak perlu Bapak Ibu. Jadi kita haruslah pindahkan saja. Kenapa kemarin kita meminta Bapak Ibu untuk membuat secara umum terlebih dahulu? Karena nantinya ketika Bapak Ibu ingin submit ke sebuah jurnal itu akan lebih mudah. Kalau Bapak Ibu sudah menuju ke satu jurnal dari awal, membuat sesuai dengan template yang diminta oleh jurnal, nanti ketika Bapak Ibu submit kemudian kabar buruknya Bapak Ibu mendapatkan reject, mau pindah ke jurnal lain itu akan mendapatkan kesulitan di situ. Tapi kalau kita buat umum, nanti kita tinggal menyesuaikan saja dengan template yang sudah Bapak Ibu unduh seperti ini kalau diminta. Kalau tidak, tinggal kita sesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di author guideline-nya. Nah, untuk penyesuaian template, di sini sebagai contoh kami sudah memiliki sebuah draft paper begitu ya. Dan di sini ini masih dalam bentuk satu kolom. Oke, sebentar. Oke, sini. Nah,
Di draft paper yang kami miliki di sini bentuknya masih dalam satu kolom, Bapak Ibu. Sedangkan dari jurnal ini meminta formatnya adalah dua kolom. Nah, jika menemukannya seperti ini, tidak perlu kita sesuaikan yang di sini, tapi tinggal kita pindahkan dari yang sudah kita tulis, kita masukkan ke dalam template. Tinggal kita copy paste. Tapi nantinya Bapak Ibu perlu perhatikan ada beberapa cara agar ketika kita copy paste tidak membuat kita kerja dua kali atau sekali kerja bisa langsung menyesuaikan template. Mungkin langsung saja saya contohkan dari awal di sini kita akan kopikan dulu atau kita sesuaikan dulu dari judulnya. Kita kopikan dulu judulnya, copy biasa, copy atau Ctrl C di keyboard sama saja. Kemudian jika sudah di copy, nantinya Bapak Ibu silahkan masuk ke dalam template-nya. Nah, di template ini kita akan menyesuaikan judulnya. Bagian judul ini, Bapak Ibu bisa langsung timpa atau mungkin sebagai contoh di sini akan saya enter. Kita pastekan untuk mempastekan judul di sini agar langsung sesuai dengan ketentuan jurnal, agar langsung sesuai dengan template. Bapak Ibu jangan paste yang mungkin biasa Bapak Ibu langsung gunakan Ctrl V, tapi di sini kita gunakan klik kanan, kemudian pilih paste option atau paste option yang keep text only ya Bapak Ibu. Yang ada simbol huruf A-nya, keep text only. Paste optionnya yang keep text only. Dan jika sudah tinggal kita klik, nah nanti untuk judul yang sudah kita kopikan itu akan langsung otomatis menyesuaikan dengan format judul yang ada dalam template. Fontnya Times New Roman, size-nya 20. Sama, di sini juga Times New Roman size 20. Jika sudah seperti ini, tinggal yang dari template kita hapuskan saja. Kita sudah memindahkan judul. Kemudian yang selanjutnya adalah author. Untuk author sama halnya seperti itu, tinggal kita kopikan saja. Kalau kopinya Bapak Ibu bisa gunakan Ctrl C atau klik kanan copy sama saja. Kemudian masuk ke dalam template, kita pastekan di bagian nama autornya, bagian nama autor yang pertama ini. Bisa langsung Bapak Ibu timpa saja, blok, kemudian caranya sama, klik kanan, paste optionnya, paste optionnya keep text only di sini, yang ada huruf A-nya. Sudah. Klik saja, langsung sudah otomatis menyesuaikan nama autor yang pertama. Kemudian nama autor yang kedua, langsung blok, copy, masuk ke dalam template, kemudian kita pastekan langsung di bagian second authornya, klik kanan, paste yang keep text only. Klik saja, oke, sudah langsung menyesuaikan. Jika nantinya ada banyak author, nanti tinggal disesuaikan, ditambahkan autornya, atau kalau cuma dua, yang author ketiga ini nantinya bisa kita hapus. Nah, kemudian di sini ada tanda bintang. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Aulia, pada digital writing kemarin, tanda bintang ini adalah menunjukkan corresponding autornya, di mana autor yang berperan kontak-kontakan dengan editor, kontak-kontakan dengan jurnal, kalau ada kabar revisi, kabar mungkin submitnya sampai mana, itu nanti yang akan dihubungi pertama kali itu adalah autor correspondingnya. Nah, di sini untuk author corresponding Bapak Ibu bisa pindahkan. Kalau misal yang diminta dari jurnal itu contohnya itu di nomor 2, tetapi yang menjadi corresponding author nomor 1. Tinggal kita hapus saja bintangnya, kita pindahkan di belakang angka 1 untuk tanda bintangnya seperti ini. Sudah langsung menyesuaikan. Kemudian selanjutnya setelah kita copy pastekan nama autornya, kita akan masukkan afiliasinya, Ibu. Untuk afiliasi caranya masih sama, kita tinggal blok, kemudian copy, Ctrl C saja, kemudian kita pastekan. Kita pastekan di sini, klik kanan, paste menggunakan keep text only. Sudah, tinggal kita sesuaikan.
kita rapi-rapikan. Kemudian yang afiliasi untuk author kedua tinggal kita kopikan saja juga. Kita copy, masuk ke template. Nah, di sini biasanya ada angka 2 di depan seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa berjarak saja terlebih dahulu agar ketika kita blok itu lebih enak kita ngebloknya. Jika sudah, kita langsung blok saja, kita langsung timpa, klik kanan menggunakan paste yang keep text only. Sudah, tinggal kita rapikan. Karena di sini tidak ada author ketiga, yang afiliasi ketiga di bagian template bisa kita hapus. Dan kemudian di sini ada corresponding author. Walaupun kemarin di bagian template kami meminta Bapak Ibu untuk menyiapkan email dari masing-masing author, tapi karena di jurnal ini yang diminta hanya email corresponding authornya, kita sesuaikan saja yang dimasukkan hanya email corresponding authornya saja. Dan di sini corresponding authornya adalah nomor 1, author pertama. Nanti kita kopikan saja untuk email author pertama. Copy, Ctrl C, kita langsung timpa di bagian email, klik kanan, gunakan yang keep text only. Paste. Oke. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita pindahkan agar langsung menyesuaikan dari segi fontnya ataupun spasinya, ukurannya. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu gunakan yang namanya keep text only. Jadi kita tidak perlu ubah satu persatu. Tidak harus kita sesuaikan dari fontnya, kemudian size-nya satu persatu, tapi kita bisa gunakan copy, paste, keep text only. Atau kalau mungkin di MacBook itu namanya paste spesial begitu ya. Ada huruf A-nya, paste option-nya yang ada huruf A-nya. Nah, kemudian setelah afiliasi, itu nanti di bagian template biasanya kan ada copyright by author seperti ini, bla 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 seperti ini. Nanti didiamkan saja karena ini tidak usah kita ubah-ubah. Kita langsung masuk ke bagian abstraknya. Nah, di bagian abstrak ini untuk kita menyesuaikan dengan template-nya, caranya masih sama. Kita bisa gunakan copy paste yang keep text only. Contohnya di sini. Kita langsung kopikan saja semua dari isi abstraknya saja kita kopikan. Oke. Oke, kita kopikan abstraknya, Ctrl C atau klik kanan copy. Kemudian masuk di bagian abstrak, kita bisa langsung timpa saja, tidak masalah. Kemudian kalau sudah kita blok, kemudian kita klik kanan, gunakan paste option yang keep text only. Klik keep text only. Nah, nanti akan otomatis menyesuaikan. Yang awalnya 1 kolom, di sini langsung 2 kolom. Fontnya sudah sesuai, spasinya sudah sesuai, dan ketentuan-ketentuan lainnya sudah sesuai. Kemudian begitu juga, kita copy pastekan keywordnya. Keywordnya tinggal kita blok saja, bagian keyword. Kemudian masuk ke template, kita bisa langsung timpa. Keywordnya, kita klik kanan, Tiket udah berapa? 2000. kemudian 2000 paste yang pas. keep text only. Oke, mohon maaf sepertinya ada yang bocor. Oke, sudah. Oke, baik. Nah, kemudian setelah keyword, nanti Bapak Ibu di bagian keyword ini sudah dipastikan, nanti silakan disusun berdasarkan abjad. Abjad. Jadi yang misalnya ada huruf C, Coffee Farmer Group ini C-nya di depan, maka kita pindahkan di bagian depan, baru koma. Nanti silakan disesuaikan, diurutkan berdasarkan abjadnya saja. Nah, sudah kita copy pastekan dari judul hingga abstrak, hingga keyword bahkan. Kita sudah copy pastekan, langsung menyesuaikan dari fontnya, spasinya, dan yang lain-lain yang diminta oleh jurnal. Sudah langsung disesuaikan. Kemudian setelah keyword, kita akan masuk ke bagian introduction. Nah, yang agak berbeda di sini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu tadi dari judul hingga abstrak hingga keyword, Bapak Ibu masih menggunakan copy paste yang paste optionnya itu yang keep text only atau yang ada huruf A-nya.
Namun kalau di bagian introduction ini, nantinya ketika Bapak Ibu copy paste menggunakan keep text only, itu akan membuat Bapak Ibu kerja 2 kali. Kenapa kerja 2 kali? Karena di bagian introduction ini terdiri dari banyak citasi. Kita kontrol A. Nah, ketika Bapak Ibu menggunakan Mendeley Desktop, Bapak Ibu menuliskan citasi nanti akan terblok berwarna lebih gelap dari blok yang lain. Seperti ini. Nah, ini menandakan adalah citasi digital atau citasi yang Bapak Ibu tulis menggunakan Mendeley Desktop. Nah, kalau kita copy pastekan menggunakan cara yang pertama, yang kita copy keep text only, memang untuk dari segi penulisan langsung disesuaikan, tetapi nantinya citasi-citasi yang ada di dalam introduction ini nanti akan berubah menjadi manual, Bapak Ibu. Maka dari itu, Bapak Ibu jangan langsung paste-nya yang paste option-nya keep text only. Caranya, untuk di bagian introduction, untuk copy-nya tetap sama, kita gunakan Ctrl C atau klik kanan copy. Kemudian, di bagian template, Bapak Ibu silahkan pastekan menggunakan yang namanya keep source formatting. Atau yang biasa Bapak Ibu gunakan itu adalah Ctrl V. CTRL plus V atau keep source formatting di sini. Kalau tadi di atas yang tidak ada citasinya kita gunakan keep text only. Kalau ada citasinya nanti kita gunakan yang keep source formatting. Langsung kita klik saja keep source formatting. Di sini ketika kita klik keep source formatting memang dari segi penulisan, dari segi font size-nya itu akan berbeda, benar-benar berbeda dengan yang diminta oleh jurnalnya yang ada di dalam template. Tetapi yang kita jaga pertama kali di sini adalah citasinya, Pak Ibu. Ketika Pak Ibu menggunakan Mendeley, kita paste-nya keep source formatting atau Ctrl V, citasinya akan aktif. Tinggal kita menyesuaikan fontnya, spasinya, font size-nya, font style-nya nanti kita sesuaikan. Apakah lama? Apakah harus kita sesuaikan satu persatu? Tidak perlu Bapak Ibu. Tinggal nantinya kita sapu saja. Tinggal kita kuas saja nanti semua akan selesai. Nah, mungkin sebagai contohnya di sini, yang atas ini adalah template dari jurnal. Kemudian yang di bawah ini yang sudah kita copy paste dari draft paper kita. Tinggal kita menyesuaikan yang dari atas ini, yang dari template jurnalnya. Caranya nanti Bapak Ibu tinggal klik saja di bagian mana saja yang sudah ada dalam template, yang sesuai dalam template, yang ingin kita sesuaikan dengan template di sini, kita klik saja. Jika sudah diklik, kursornya sudah di sini, Bapak Ibu silakan ke bagian kiri atas, di situ ada yang namanya format painter. Di sini, format painter, gambarnya berbentuk kuas atau seperti sapu kecil begitu ya. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu klik saja. Ketika format painter ini diklik, ketika kursor ini kita arahkan ke dekat teks, itu akan berubah menjadi seperti sapu, Bapak Ibu. Nah, di sini. Kursornya kita gerakkan, ini akan berubah menjadi sapu atau kuas. Nah, ini menunjukkan bahwa format painter ini sudah aktif. Atau kalau kita mau mengkuas, kuasnya ini sudah tercelup di dalam catnya. Catnya adalah tulisan yang di atas. Nah, kalau kuasnya sudah siap, tinggal kita kuaskan, Bapak Ibu. Kita kuaskan tulisan mana yang ingin kita sesuaikan. Karena yang ingin kita sesuaikan adalah yang kita kopikan tadi, berarti tinggal kita kuas. Caranya tinggal kita blok saja. Kita blok semua sampai selesai yang kita kopikan tadi. Nah, sampai sini. Nah, ketika sudah Bapak Ibu blok semua yang ingin disesuaikan sudah diblok, tidak perlu ditekan apapun lagi, tinggal dilepas saja. Kliknya tinggal dilepas, klik kirinya tinggal dilepas, atau bloknya tinggal dilepas, nanti akan sudah disesuaikan.
Yang dari jurnal adalah yang atas, yang barusan kita sesuaikan adalah yang bawah. Kemudian sudah kita sesuaikan tulisannya, tetapi di sini masih aktif, tetap aktif. Kalau kita gunakan keep text only tadi, ketika kita pastekan di sini, nantinya tidak akan aktif. Jadi kita jaga dulu untuk citasinya, baru kita sesuaikan dari jurnalnya. Jadi untuk cara seperti ini tadi, di bagian introduction, Bapak Ibu jangan hapus dulu, jangan Bapak Ibu timpa tulisan yang ada dari template-nya. Karena nanti ini akan kita gunakan sebagai contoh untuk menyesuaikan tulisan yang sudah kita copy paste-kan. Nah, jika yang di sini sudah kita sesuaikan, tinggal yang dari template ini baru bisa kita hapus. Nah, kita hapus yang dari template karena yang barusan kita copy pastekan sudah disesuaikan. Fontnya Times New Roman, size-nya 10. Nah, kemudian jika introduction sudah, tinggal nanti Bapak Ibu bisa langsung copy pastekan semua. Setelah introduction, kita masuk ke material and method atau mungkin research method, begini ya biasanya. Tinggal kita blok semua sampai bagian conclusion. Sampai di bagian conclusion. Oke, di sini. Kalau sudah, tinggal kita copy, kita masuk ke dalam template. Oke. Nah, di setelah akhir dari introduction ini, di kalimat akhir introduction, tinggal kita enter saja. Kemudian kita pastekan menggunakan keep source formatting yang ada gambar kuas kecilnya, atau langsung Bapak Ibu tekan Ctrl V, CTRL plus V. Langsung kita tekan saja, nanti akan dipastekan. Masih berantakan fontnya, tidak masalah. Yang penting citasinya masih aktif. Oke, sebenarnya belum ke copy yang dari Word tadi. Copy, dan copy, kemudian masuk ke template. Kita langsung pastekan di sini. Nah, ini sudah. Nah, setelah kita sesuaikan introduction, kita langsung bisa copy pastekan dari research methodnya sampai conclusionnya. Kalau di sini material and method. Nah, tinggal kita sesuaikan lagi Bapak Ibu. Karena yang di bagian introduction ini tentunya sudah sesuai dengan template jurnal, maka dari bagian introduction ini kita bisa gunakan sebagai contoh untuk penyesuaian yang bagian-bagian selanjutnya. Nah, di sini ini ada heading Bapak Ibu, ada heading material and method. Nah, tentunya kalau kita ingin menyesuaikan heading, kita juga harus ambil contoh dari heading. Jadi kalau nanti kita sesuaikan dari yang atas ini, tentunya tidak akan tepat, tidak tepat. Maka dari itu kita harus ambil contoh dari headingnya. Karena kita mau ambil heading, kita sesuaikan dari heading. Nah, dari heading ini tinggal Bapak-Ibu klik saja pada bagian headingnya. Kemudian masuk ke dalam format painter. Klik format painter. Kalau sudah diklik, kursornya sudah aktif, didekatkan ke tulisan, itu akan berubah menjadi kuas atau sapu kecil di situ. Tinggal kita kuaskan atau kita sapukan ke dalam heading yang ingin kita sesuaikan. Tinggal kita blok, kita lepas. Nah, akan langsung otomatis menyesuaikan dari fontnya, font stylenya apa, size-nya berapa. Kemudian di bagian introduction tadi, itu ada angka satunya. Kalau di bagian introduction itu angka satunya ditulis menggunakan numbering, ketika kita gunakan format painter, maka di bagian material and method itu akan otomatis membuat angka 2. Tapi jika tidak otomatis angka 2, tinggal Bapak Ibu tambahkan. Angka 2-nya 2 titik spasi. Sudah. Nah, kita sudah menyesuaikan headingnya. Kalau headingnya sudah, kita langsung masuk ke dalam bagian bodinya. Kalau heading kita ambil heading, kalau body tentunya kita juga ambil dari bodinya. Nah, body introduction tadi sudah sesuai, berarti kita bisa gunakan contoh di bagian introduction ini sebagai sampel untuk kita menyesuaikan yang di bagian material and method. Caranya tinggal Bapak Ibu klik saja,
klik di mana saja di bagian introduction, di bagian body introduction, di mana saja tinggal diklik. Kalau sudah tinggal kita format painter, sudah kita klik format painter, kursornya sudah aktif format painternya, tinggal kita blok. Kita blok material and methodnya. Nah, kita blok material and method sampai sebelum heading yang selanjutnya. Jadi kalau kita sesuaikan body of papernya jangan sampai kena heading. Kalau sudah tinggal kita lepas. Nah, kita cek lagi ke atas, kayak di bagian material and method, body material and methodnya sudah sesuai dengan template yang diminta oleh jurnal. Kemudian kita masuk ke result and discussion. Nah, di result and discussion kita akan menemukan heading lagi. Maka dari itu kita bisa menyesuaikan heading berdasarkan heading yang sudah ada. Heading yang sudah kita perbaiki tadi adalah material and method. Kita bisa gunakan sebagai contoh, berarti kita bisa klik saja di bagian heading material and method, kemudian format painter, kita klik format painter, kemudian kita sapukan. Result and discussion-nya kita blok, kalau sudah kita lepas. Nah, kalau sudah dilepas, tinggal kita tambahkan angka 3 titik spasi. Sudah. Nah, kemudian di sini kita masuk lagi setelah heading ada body of paper-nya. Karena kita ingin menyesuaikan body of paper, tentunya kita harus mengambil contoh dari body of paper. Kalau body kita ambil body, heading kita ambil heading. Jadi di sini kita bisa klik, boleh di bagian body di atasnya atau di sampingnya. Yang penting body of paper-nya sudah kita sesuaikan dengan permintaan jurnal atau dengan template jurnalnya. Kalau sudah diklik, tinggal kita klik format painter lagi, tinggal kita blok. Nah, di sini ada gambar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menemukan gambar seperti ini, jangan sampai Bapak Ibu ikut blok gambarnya. Jangan sampai Bapak Ibu format painter gambarnya. Kalau nanti Bapak Ibu format painter gambarnya, nanti gambarnya akan rusak. Contohnya seperti ini. Ketika kita format painter gambarnya, gambarnya akan error, akan hilang. Maka dari itu, kalau Bapak Ibu menemukan gambar, jangan sampai kena format painter. Kita sesuaikan dulu untuk kalimat yang ada di sebelum gambar. Contohnya di sini kita format painter lagi, kita blok sampai kalimat sebelum gambar, gambarnya jangan sampai ikut ke blok. Kalau sudah tinggal kita lepas. Nah, sudah dilepas, sudah menyesuaikan. Kemudian di sini ada gambar. Nah, gambar ini harusnya kan tadi memang kita buat satu kolom. Kemudian kalau di dua kolom, itu akan terpotong seperti ini Bapak Ibu. Jadi tidak akan terlihat lengkap. Kalau misalnya kita kecilkan, nah kalau kita kecilkan seperti ini, memang sudah menyesuaikan dari format dua kolom. Format dua kolom dan gambarnya utuh, tidak terpotong. Tapi, kalau gambar itu kita kecilkan, nanti data-data yang ada di dalamnya, itu untuk tingkat keterbacaannya akan menurun. Sedangkan gambar yang ada di bagian result, itu memuat data-data penting berdasarkan hasil penelitian Bapak Ibu. Kalau tidak terbaca, nanti juga akan berpotensi membuat tulisan Bapak Ibu itu akan ditolak oleh jurnal. Nah, maka dari itu untuk gambar yang besar seperti ini, Bapak Ibu, nantinya Bapak Ibu bisa dibuat gambar ini bisa dibuat menjadi satu kolom saja. Nah, cara untuk menyesuaikan gambar menjadi satu kolom, nanti Bapak Ibu tinggal blok dari keterangan gambar dan gambarnya. Oke, kita blok keterangan gambar dan gambarnya. Kalau sudah diblok, kemudian kita bisa masuk ke bagian layout. Bagian layout, kemudian kita pilih kolom di atas sini. Layout, kolom, kita pilih yang one. Kita buat satu kolom. Nah, kita buat satu kolom. Untuk gambar dan keterangan gambar sudah satu kolom. Yang bawahnya tetap dua kolom, yang atasnya tetap dua kolom. Nah, jika sudah seperti ini, tentunya kan gambar ini akan sudah sesuai, Bapak Ibu. Gambarnya masih dengan resolusi yang baik, dengan tingkat keterbacaan yang bisa dibaca oleh pembaca nantinya, dan sudah menyesuaikan dari template jurnalnya. Dan untuk gambar yang besar, ketika jurnal itu menghendaki dua kolom,
gambar itu boleh dibuat satu kolom itu adalah aturan umum. Jadi semua jurnal ketika Bapak Ibu memiliki gambar yang besar dan itu tidak bisa dibuat dalam dua kolom, itu sangat diperbolehkan untuk dibuat menjadi satu kolom seperti ini. Tidak hanya jurnal ini, tapi ini adalah aturan secara umumnya. Kemudian di bawah gambar itu ada keterangan gambar. Untuk keterangan gambar ini nanti tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan format penulisan keterangan gambar yang berasal dari template. Karena sebelumnya kita belum pernah menyesuaikan keterangan gambar, maka kita cari dulu contoh yang sudah ada di dalam template. Yang dari template tadi yang mengatur tentang format penulisan gambar. Nah, di sini format penulisan gambarnya diatur, misalnya contohnya dalam figur 1 ini. Tinggal kita klik saja pada bagian tulisan keterangan gambar figur 1 ini. Kemudian kita kembali lagi ke home. Kemudian kita klik format painter. Sudah kita klik format painter, kursornya sudah aktif. Kemudian tinggal kita blok saja untuk keterangan gambar. Kita sesuaikan keterangan gambarnya. Tinggal kita blok saja, kemudian lepas. Nah, sudah langsung menyesuaikan. Kemudian tadi di bagian keterangan gambar, figur 1 itu diminta untuk bold. Tinggal Bapak Ibu bold saja secara manual. Seperti ini. Nah, sudah. Kita sudah menyesuaikan gambar dan keterangan gambarnya. Kemudian di bawah itu kita akan masuk lagi ke dalam bagian body of paper-nya. Kita sesuaikan lagi dari body of paper yang sudah sesuai dengan template, kita klik. Kalau sudah diklik di mana saja, kita klik di mana saja, kemudian kita klik format painter. Format painter kita klik, kemudian kita blok lagi sampai Bapak Ibu menemukan heading atau gambar yang selanjutnya. Kita blok. Oke. Nah, nih, kita menemukan gambar yang selanjutnya, berarti kita format painternya sampai kalimat sebelum gambar. Kalau sudah diblok, tinggal lepas saja. Nah, sudah dilepas. Oke, nah, sudah sesuai. Tinggal kita sesuaikan lagi. Ada gambar, kita buat menjadi satu kolom lagi. Caranya tinggal nanti Bapak Ibu blok saja keterangan gambar dan gambarnya seperti ini, kemudian masuk ke dalam layout. Di atas ini, di bagian insert design ada layout. Kemudian kita pilih kolom, kita pilih yang one. Kita pilih one, dan sudah akan disesuaikan. Nah, di sini kita harus menyesuaikan lagi dari keterangan gambar yang kedua. Karena tadi kita sudah menyesuaikan keterangan gambar yang pertama, kita bisa gunakan itu sebagai contoh. Nanti kita bisa klik pada bagian keterangan gambar, gambar pertama, dan kita masuk ke home. Sudah masuk ke home, kita klik format painter. Oke, sudah kita klik format painter, scroll ke bawah, kemudian tinggal kita sapukan, kita blok lagi, kita format painter, keterangan gambarnya, kalau sudah kita lepas. Kemudian seperti tadi, figur 2-nya di sini kita bold. Oke, selesai. Nah, kemudian di bawah sini, ini masih ada ruang kosong, tinggal nanti Bapak Ibu rapikan saja, disesuaikan. Kemudian kita masuk ke bagian heading lagi Bapak Ibu. Nah, di sini ada heading lagi. Maka dari itu kita cari heading. Kita ingin menyesuaikan heading, kita cari heading yang sebelumnya yang sudah kita sesuaikan. Heading yang sudah kita sesuaikan. Nah, di sini ada result and discussion. Tinggal kita klik saja, tidak perlu diblok, tidak perlu di bagaimana, tinggal kita klik saja. Kemudian kita ambil format painter. Klik format painter. Jika kursornya sudah aktif, tinggal kita blok pada headingnya. Lepas. Nah, kalau sudah, tinggal kita tambahkan angka 4 di dalamnya, di depannya. 4 titik spasi. Oke, heading sudah oke, sudah sesuai. Tinggal kita sesuaikan body of paper-nya. Nah, body of paper-nya kita ambil contoh yang sudah kita sesuaikan tadi. Kita klik saja, kemudian kita klik format painter. Sudah diklik format painter, tinggal kita blok lagi implication and conclusion-nya. Oke.
Kita blok, lepas. Nah, sudah. Kita sudah menyesuaikan dari introduction hingga conclusion. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal yang dari template, contoh dari template, dari bagian introduction hingga conclusion, ini kita bisa hapus dari template ini hingga conclusion. Nah, di sini. Jadi, sampai di sini, kita bisa hapus saja, tinggal kita rapikan. Nah, di bagian yang selanjutnya ada acknowledgement. Nah, di acknowledgement ini, nanti kan berisi tentang pernyataan mungkin terima kasihnya, terima kasih, ucapan terima kasih yang ditujukan kepada siapa, kepada institusi, lembaga, gitu nggih. Nah, kalau di bagian acknowledgement ini tentunya kan tidak ada sitasi, jadi kita bisa gunakan copy paste yang cara pertama tadi, yaitu copy paste keep text only. Caranya tinggal Bapak Ibu blok saja, copy, kalau sudah di blok kita copy, kita pastekan di bagian acknowledgement. Kita bisa timpa langsung, klik kanan, pastenya yang keep text only. Oke, kita rapikan. Oke, kita paste keep text only. Sudah. Kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah menyesuaikan dari bagian judul hingga acknowledgement. Di bagian judul hingga abstrak hingga keyword yang tidak ada citasinya tadi, kita gunakan paste optionnya, yaitu keep text only, atau yang ada simbol huruf A-nya, A besarnya, agar langsung ketika kita pastekan menyesuaikan dengan format dari jurnal. Tapi untuk di bagian introduction hingga conclusion, karena tentunya di bagian introduction hingga conclusion itu banyak sekali citasi, nanti Bapak Ibu bisa gunakan paste optionnya, klik kanan, kemudian yang keep source formatting yang sepaling kiri, yang ada gambar kuas kecilnya, atau Bapak Ibu biasa gunakan Ctrl V, itu sama, yaitu keep source formatting. Jadi dari judul hingga abstrak kita gunakan keep text only. Dari introduction hingga conclusion kita gunakan yang namanya keep source formatting. Baru nanti ketika kita pastekan yang penting citasinya masih aktif, kita tinggal sesuaikan format penulisannya menggunakan format Painter. Jadi dari judul hingga conclusion hingga acknowledgement kita sudah selesai. Kemudian di bagian bawah acknowledgement ini ada reference atau daftar pustaka. Nah, untuk di bagian daftar pustaka ini, Bapak Ibu jangan copy pastekan. Kita tidak perlu copy paste bagian daftar pustaka karena kemarin kita sudah menggunakan penulisannya menggunakan Mendeley. Entah itu Mendeley Desktop ataupun Mendeley Reference Manager, caranya sama. Nanti Bapak Ibu tinggal panggil saja. Seperti halnya kemarin ketika Bapak Ibu memanggil citasi atau referensi di bagian penulisan digital writing, di sini caranya sama. Kita tinggal panggil saja referensi-referensi yang Bapak Ibu gunakan. Tentunya untuk penulisan referensi, pastikan untuk kursornya ini berada di bagian reference. Bapak Ibu harus tahu nih, ketika Bapak Ibu ingin memasukkan sebuah daftar pustaka, pastikan Bapak Ibu mengetahui kursornya ada di mana. Kalau sudah dipastikan kursornya ada di bagian daftar pustaka, tinggal nanti Bapak Ibu masuk ke bagian reference di sini, di tab reference di atas sini. Silahkan nanti diklik. Ini kita tunggu dulu. Nah, ketika sudah diklik, nanti kita tinggal panggil insert bibliografi. Tapi untuk insert bibliografi, Bapak Ibu perlu buka Mendeley Desktop-nya terlebih dahulu. Nah, kita buka dulu Mendeley Desktop-nya. Oke. Nah, jika Mendeley-nya sudah terbuka, tinggal kita minimize saja. Yang penting Mendeley-nya terbuka. Jangan di close, tapi kita minimize saja. Nah, kalau Mendeley-nya sudah terbuka, kursornya sudah dipastikan di bagian daftar pustaka, tinggal Bapak Ibu klik insert
bibliografi di atas ini. Klik saja insert bibliografi. Oke, nah kalau sudah nanti semua referensi yang sudah kita masukkan itu langsung akan terpanggil oleh Mendeley-nya. Kalau tadi Bapak Ibu gunakan copy paste yang keep text only ketika mendapatkan tulisan-tulisan yang ada citasinya, tentunya referensi ini tidak akan terpanggil. Nah, maka dari itu, kenapa tadi kita menjaga sitasnya agar tetap aktif, tetap digital, agar kita lebih mudah dalam penulisan referensi ataupun nantinya ketika Bapak Ibu ingin ganti stylenya. Contohnya di sini, yang kita inputkan ini adalah masih dalam bentuk APA. Style citasnya masih dalam bentuk APA. Nah, tinggal kita ubah saja stylenya sesuai yang diminta oleh jurnal. Kalau di jurnal ini dia memintanya IEEE, tinggal kita klik saja IEEE-nya. Tidak perlu ada yang kita blok, tidak perlu ada yang kita klik di bagian referensi ataupun citasnya, tinggal kita ubah stylenya di atas ini Bapak Ibu. Dan nanti untuk style ini nanti disesuaikan dengan jurnalnya masing-masing. Ada mungkin jurnal yang meminta APA atau mungkin meminta Vancouver atau mungkin Turabian berbeda-beda. Nanti silahkan disesuaikan lagi. Nah, di sini contohnya untuk jurnal ini meminta bahwa tulisan referensinya itu menggunakan IEEE seperti ini, menggunakan angka gitu. Nah, jika sudah kita sesuaikan seperti ini, tinggal yang dari template kita hapus, Bapak Ibu. Contoh dari template kita hapus, kita rapikan. Nah, sudah. Jadi di bagian reference ini sudah dipastikan bahwa yang terpanggil di bagian daftar pustaka ini adalah referensi-referensi yang sudah kita tulis di bagian atas ini. Bagian atas ini. Contohnya ini, yang nomor 1 kita cek. Di bagian sini ada nomor 1. Nomor 1 itu tertulis juga di sini nomor 1. Miliknya R. Witinok Haber. NSM Radil. Begitu juga. Nah, selanjutnya di atas ini yang terakhir ini ada 35 citasi. Berarti daftar pustakanya harusnya ada 35. Nah, betul. Di sini yang terakhir adalah 35. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu menulis menggunakan cara penulisan digital writing, penulisan dengan tools-tools digital, ketika Bapak Ibu ingin pindah-pindah template, menyesuaikan template dari satu jurnal ke jurnal lain, itu akan lebih mudah. Yang penting Bapak Ibu memiliki draft papernya dulu. Draft paper dalam bentuk umumnya terlebih dahulu, baru nanti Bapak Ibu sesuaikan ke template jurnal dari jurnal tujuan Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi untuk pemindahan template, caranya sangat mudah sekali. Tinggal kita sesuaikan dengan cara kita copy pastekan. Jangan kita sesuaikan di draft paper Bapak Ibu. Jangan terus kita sesuaikan hurufnya di sini, fontnya di sini, kita ubah ke Times New Roman, fontnya menjadi 10, jangan seperti ini. Karena ini akan memakan waktu lama. Maka itu tinggal kita copy pastekan saja, kita copy, kita pastekan. Ada 2 opsi paste, yaitu keep text only dan paste yang biasa atau Ctrl V. Gitu. Oke, mungkin dari cara pemindahan template ini, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu? Mohon izin bertanya, Mas Wiam. Ya, silahkan Ibu. Eh, Kadang kalau kita kan ada asisten ya, jadi ketika mau mendelekan itu kadang pakai mendelenya asisten. Nah, ketika sudah apa namanya tiba di kami, itu kan saya sukanya kesulitan karena kan akunnya jadi akun saya nih di laptop. Oke. Jadi kan, jadi Mendeley-nya padahal pakai pakai Mendeley-nya akun asisten. Nah, ketika ini apakah ada ya cara yang lebih mudah daripada saya minta akunnya asisten gitu? Adakah cara yang Gitu, Ibu. memindahkan ke itu ada tidak Mas? Nah, Sehingga ketika ketika ini apa namanya yang kemarin di asisten minta mungkin kadang-kadang ya minta tolong disubmitkan begitu ternyata di reject.
Nah, itu ketika saya mau mencoba pindah seperti ini tadi ke template jurnal yang lain, saya tidak perlu minta akunnya asisten Oke, untuk baik. Nah, mendelenya misalnya begitu ya. Terima oke, kasih. baik Ibu, terima kasih. Jadi memang kita tidak perlu menggunakan akun yang sama. Mungkin kalau Bapak Ibu eh, penulisannya berkolaborasi dengan author-author yang lain, tentunya kan setiap penulis itu memiliki akun Mendeley sendiri-sendiri. Nah, itu kita tidak perlu meminta akun Mendeley mereka. Ibaratnya ini artikel ini yang bekerja adalah beberapa orang. Kemudian data-data dari sitasi ini sebenarnya di Mendeley saya tidak ada. Tapi ketika Bapak Ibu gunakan copy paste yang cara seperti tadi, yang penting di dalam Microsoft Word-nya itu masih ada tanda terblok lebih gelap seperti ini menandakan sitasinya aktif. Nah, kalau sitasinya aktif seperti ini, nanti Mendeley itu akan secara otomatis membaca bahwa em, sitasi ini ada metadatanya. Nanti akan Oh, diimport otomatis oleh Mendeley, Bu. Jadi tidak perlu baik. kita Ke akun yang minta akun sama yang ya. sama, itu bisa. Jadi Baik. sudah otomatis. Iya. Baik itu Hmm. Mendeley Desktop ataupun Reference Manager. Cuma yang perlu dipastikan adalah itu, Ibu. Jadi kalau penulis pertama misal menulis Hmm. menggunakan Mendeley Desktop, kemudian Ibu menggunakan Mendeley Reference Manager di laptopnya, itu tidak Hmm. akan terpanggil. Jadi harus sama. Hmm. Kalau yang sebelumnya menggunakan desktop, yang selanjutnya harus menggunakan Mendeley Desktop. Kalau yang Oh, sebelumnya gitu. menggunakan Reference Manager, yang selanjutnya Hmm. juga akan harus menggunakan Reference Manager. Jadi seperti itu. Oh ya, baik. Terima kasih, Mas Fian. Ya, sama-sama Ibu. Oke. Hmm. Sedikit Mas. Oke, silakan Bapak. Ya, saya tadi dari boleh mungkin mencontohkan Mas dari awal tadi karena saya belum paham bagaimana cara untuk cari untuk membukanya itu. Kita akan menggunakan apa metadata itu bagaimana caranya Mas? Metadata Mendeley Bapak. Iya, Oke, kalau untuk metadata itu nanti tinggal Bapak buka Mendeley-nya. Nah, metadata di Mendeley ini akan tertulis otomatis ketika Bapak memasukkan filenya, Pak. Jadi file-file referensi yang Bapak masukkan ke dalam Mendeley itu nanti akan sudah otomatis terbaca metadatanya. Contohnya di sini. Untuk author, title, years, dan publish ini akan sudah otomatis. Dan ketika pemindahan template, ketika Bapak Ibu menggunakan cara menjaga citasinya di sini tetap gelap, itu metadatanya akan otomatis masuk, Bapak. Jadi tidak perlu kita masukkan satu persatu dari semua referensi ini, tapi tinggal kita copy pastekan. Untuk copy pastenya, kalau yang tidak ada referensinya, seperti halnya judul, kemudian abstrak, di sini kan abstrak tidak ada yang namanya citasi. iya. Nanti Bapak Ibu bisa blok dulu, blok, Mhm. kemudian Iya, nanti klik kanan copy atau Ctrl C bisa. Copy, kemudian ketika ingin paste, tinggal Bapak Ibu klik kanan, gunakan paste yang keep text only di sini. iya, ini Mas ya. Paste keep text only. Nah, nanti akan udah disesuaikan otomatis Bapak Ibu. Mhm. Dari penulisannya sudah otomatis. Tetapi untuk yang ada citasinya seperti ini, mungkin saya Iya, contohkan untuk yang citasi yang introduction. Nah, di bagian introduction, iya, dari paper ini, di bagian introduction, ini kan banyak citasinya. iya, Kalau iya, kita kopikan di bagian introduction, iya, satu paragraf saja. Nah, ini ada beberapa citasi di sini. Kita iya, copy, klik kanan, copy, masuk iya. ke template, masuk ke template. Kita jangan langsung timpa, tapi kita bisa enter di setelah yang sudah ada di dalam template. Contohnya mungkin di Oh, akhir sini. tadi dulu Mas, bagaimana caranya masuk ke template Mas? Bagaimana cara masuk ke template? Oh, untuk masuk ke template nanti Bapak perlu download dulu templatenya di bagian author guideline-nya. Jadi Bapak nanti silahkan masuk ke bagian guideline-nya. Bagian guideline ada di dalam jurnal Iya. di sini. Oke. Nah, di sini biasanya akan ada tertulis guideline atau author guideline atau information for author. Nah, Jika itu sudah, diklik, diklik Mas ya. ya diklik. Nah, nanti kalau sudah diklik,
Nanti silahkan Bapak baca mungkin di bagian author guideline ini akan menuliskan manuskrip template seperti ini ya Pak. Nah, Iya, manuskrip template. Jika di jurnal tersebut menyediakan manuskrip template, silahkan iya. tinggal Bapak klik saja untuk download. Nah, nanti kalau sudah di-download, tinggal Bapak buka filenya di sini. Nantinya tinggal Bapak buka filenya, terbuka file ini. Nah, nanti akan tinggal kita sesuaikan di sini untuk em, template-nya. Jadi jangan kita sesuaikan di draft papernya, tapi kita sesuaikan dalam template-nya. Dari draft paper kita copy, kita pastekan di template jurnalnya. Gitu, Pak. Iya, iya Mas. Tadi apa namanya? Matline itu di mana kita? Matline-nya diambil dari mana itu Mas tadi ya? Dari kita matline-nya diklik Oh, di mana? Nah, Iya. guideline-nya untuk tampilan tiap jurnal itu berbeda-beda, Pak. Jadi, contohnya untuk di jurnal yang ini ada di sebelah kanan di sini, Oh, langsung ditujukan. Ada oh namanya guideline. di atas itu di mana di atas dicari dulu Mas. Di atas sebelah kanan yang sebelah mana itu di atas? Oh, ini nanti berbeda-beda, Pak. Nanti disesuaikan lagi. Soalnya misalnya dari jurnal ini kan ada di sebelah kanan. Kalau di Iya. jurnal lain, ini ada di bagian Get for Author, di bagian atas. Nah, seperti ini bedanya. Oh, terus tunggu sebentar Mas, saya tulis dulu Mas ya. Iya, Pak. Sebentar Mas ya. Get Nah, nanti for silakan. author. Ya, Bapak Eh, bisa klik cari bagian Get for Author atau Information for Author atau mungkin namanya Author Guideline. Nah, itu berbeda-beda, Bapak, setiap jurnal. oh Contohnya ya di itu. jurnal yang ini namanya Guide for Author, tetapi di jurnal yang Ya. saya contohkan tadi namanya author cuma hanya guideline-nya saja. Nah, kalau di jurnal yang ini nanti tidak akan menyediakan template-nya, hanya menyediakan seperti halnya aturan-aturan, misal fontnya berapa, kemudian dituliskannya menggunakan uh, font ukuran berapa, spasinya berapa. Tapi kalau yang di sini kita disediakan template-nya. Kalau Oh ya, disediakan, yang ya, oh, itu Mas ya. Ya. Oh ya, baik Mas. Ya, kita Pak. ya, makasih Mas. Iya, sama-sama Pak. Oke, Ya. oke. Pak Ibu, untuk pemindahan template saya rasa mudah sekali ya Pak Ibu, tinggal copy paste saja. Tapi yang perlu diingat itu adalah tadi, kalau kita ingin copy paste, Ya. hanya menyesuaikan tentang em, tulisannya saja, tidak perlu menjaga citasi, Bapak Ibu bisa gunakan langsung keep text only. Kalau mau menjaga citasinya tetap aktif, silahkan gunakan yang keep source formatting atau CTRL plus V yang Oh, biasa apa Bapak tadi Ibu Mas? Gas source formatting yang mana tuh? Gas yang source formatting. di sini ya Pak. Untuk ke paste optionnya, ketika Bapak sudah copy, kemudian mau dipastekan di sini, klik Ya. kanan, Bapak klik kanan, kemudian paste optionnya. Ya. Nah, paste optionnya di sini. Ya. Ini ada yang gambar seperti kuas kecil. Ya. Keep source formatting, tinggal diklik saja, Pak. Oh, kuas ya, gambar kuas kecil ya. Ya, kalau untuk menjaga citasinya agar tetap aktif. Tapi kalau hanya memindahkan tulisannya saja tanpa citasi seperti ini, klik kanan, keep text only. Seperti itu. Oh, itu aja ya. Diklik aja itu Mas ya. Iya, Pak. Iya. Hmm. Ya, begitu. Ya, Ya, makasih Mas. ya sama-sama, Pak. Nah, seperti itu nggih, Bapak Ibu. Jadi untuk uh, paste optionnya, kita hanya bermain-main di bagian paste option saja untuk penyesuaian template ini. Selain paste option, nanti juga kita akan gunakan yang namanya format painter itu tadi. Untuk menyesuaikan tulisan yang belum sesuai, karena kita gunakan paste yang biasa. Nah, untuk cara-cara seperti ini, karena ini mungkin cara yang teknis, begitu nggih. Kalau Bapak Ibu baru pertama kali mungkin mengikuti masih agak belum ada bayangan bagaimana menggunakannya. Nah, nanti untuk Ya. eh, cara penggunaannya misalnya agak lupa di bagian mana harus kita gunakan paste option yang mana. Nanti untuk record pertemuan ini akan tetap kami upload setiap sesi itu akan kami record dan kami upload di link YouTube-nya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa praktekkan sambil coba dicek ulang di bagian rekamannya. Itu akan lebih enak. Oh, Gitu. Oke.
Oke, mungkin ada Bapak Ibu lain yang ingin bertanya tentang template atau kita lanjut lagi ke Grammarly, penggunaan Grammarly. Oh ya, saya belum saya belum Mas, saya belum download Grammarly-nya kemarin itu. Oke. Ya. Nah, nanti Bapak download terlebih dahulu, Bapak. Kemudian setelah di-download nanti perlu diinstal terlebih dahulu, baru nanti Bapak Ibu bisa gunakan untuk fitur-fitur yang ada di Grammarly ini. Oh, saya belum. Iya, Pak. Nah, nanti mungkin Bapak bisa silahkan di-download dulu. Untuk cara instalasi Grammarly dan download Grammarly itu sudah kita bahas di sesi yang ketiga. Jika nanti Bapak ingin cek bagaimana cara downloadnya, cara pasang, cara installnya, nanti Bapak bisa coba buka lagi rekaman di sesi yang ketiga, begitu ya, Bapak? Iya, Mas ya. Ya, baik. Nah, di sini nanti kita akan praktekkan bagaimana cara kita menggunakan Grammarly ini ya, Pak Ibu. Nah, Kalau Grammarly dengan Del sama, Mas ya? bagaimana, Bapak? Del. Grammarly dengan Del untuk translate beda. Oke, kalau Grammarly ini kita lebih menggunakan untuk penyesuaian kalimat, Pak, untuk memperbaiki susunan kalimat, memperbaiki susunan kata yang digunakan. Kalau translator itu kan kita hanya mengubah dari Indonesia ke Inggris. Kalau di Grammarly ini nantinya kita gunakan untuk memperbaiki bahasa Inggris yang sudah kita translate atau yang dari hasil translatannya tadi. Oh iya, Mas ya. Baik. Nah, jadi untuk Grammarly ini nanti silakan Bapak Ibu bisa klik di bagian Grammarly atau kalau di bagian Home di pojok kanan atas itu ada tulisan Open Grammarly. Tinggal diklik saja Open Grammarly. Nanti Grammarly akan terbuka. Nah, untuk Grammarly ini jika belum terbuka seperti ini nanti Bapak Ibu silahkan untuk login terlebih dahulu. Dan untuk login ini kami lebih menyarankan Bapak Ibu untuk gunakan akun Grammarly yang premium. Karena kalau Bapak Ibu gunakan akun yang free, nanti hanya ada 2 fitur yang bisa digunakan. Yang sebenarnya kita bisa gunakan maksimalkan keempat fitur ini. Kalau Bapak Ibu gunakan yang free, yang aktif itu hanya yang merah dan yang biru. Untuk hijau dan ungu ini tidak akan bisa kita gunakan. Nah, kemudian jika nanti Bapak Ibu sudah login, kemudian sudah menggunakan akun yang premium, atau mungkin Bapak Ibu mau coba dulu menggunakan akun yang free dulu, monggo silahkan. Untuk mencoba dulu bisa gunakan akun yang free, tapi nanti kalau yang akun free, kedua fitur ini tidak akan bisa digunakan. Ya, dan untuk penggunaan Grammarly ini, sebelum kita masuk ke dalam fitur-fiturnya, ada yang perlu kita setting terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ada yang perlu kita sesuaikan, yaitu di bagian Adjust Goal. Adjust Goal, di samping sini, bagian atas, ini ada Adjust Goals. Nah, nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dulu Adjust Goals-nya. Nah, set goals. Nah, untuk set goals ini nanti akan berisi audience, formality, dan domain. Biasanya di bagian set goals ini untuk defaultnya itu audiensnya akan general. Nanti silakan Bapak Ibu pilih audiensnya ini menjadi expert. Kemudian formality-nya ke formal, domainnya ke akademik. Nah, untuk set goals ini nanti hanya kita setting di awal saja. Silahkan nanti Bapak Ibu sesuaikan seperti ini. Audience expert, formality formal, kemudian domainnya akademik. Jika sudah, nanti tinggal klik done. Done di pojok kanan bawah ini. Sudah kita klik done dan kita tutup. Nah, kalau sudah, sebelum kita masuk ke penggunaannya bagaimana, mungkin akan saya jelaskan sedikit kenapa fitur-fitur Grammarly ini penting kita gunakan. Atau kenapa harus kita gunakan keempat fitur ini. Kenapa lebih kami menyarankan Bapak Ibu menggunakan akun premium. Karena fitur-fitur ini nanti akan sangat membantu Bapak Ibu dalam memperbaiki tulisannya. Fitur yang pertama di sini yang merah ini menunjukkan correctness. Ini nanti akan mengoreksi dari penulisan kata, misal ada kesalahan penulisan, titik komanya, grammarnya, nanti akan diperbaiki atau akan dikoreksi oleh fitur Grammarly yang berwarna merah atau correctness ini. Kemudian, bagaimana Ibu? Di saya kok adjust goalnya nggak ada ya Mas. Saya udah beli yang premium.
Ibu menggunakan MacBook atau menggunakan Windows? MacBook, Mas. Nah, kalau menggunakan MacBook nanti adjust goals-nya ada di bagian kanan sini, Bu, biasanya. Tulisannya set goals atau hanya gambar bundar tanda panah seperti ini, Bu, Oke, baik. bagian kanan. Oke. Nah, kalau nanti di MacBook biasanya ada banyak lagi untuk fiturnya, tidak hanya audience, formality, dan domain, tetapi yang perlu kita setting hanya audience, formality, dan domainnya saja. Hanya 3 hal ini. Nanti silahkan disesuaikan dari expert, formal, dan akademik. Gitu. Begitu, Ibu sudah ketemu? Sudah Mas, sudah terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini fitur yang pertama tadi adalah correctness yang bertandakan warna merah. Ini mengoreksi grammar, spelling, dan punctuation, gitu ya, tanda baca, penulisan kata, mungkin tipe-tipe katanya akan dikoreksi oleh correctness ini. Nah, kemudian yang kedua itu ada clarity. Nah, clarity ini akan membantu tulisan Bapak Ibu untuk lebih mudah dipahami. Karena kan kita biasanya itu orang Indonesia itu menuliskan kalimat itu secara mendayu-dayu. Misal hanya ingin menuliskan sebuah cerita yang cerita ini diceritakan oleh temannya teman saya. Nah, itu kan sangat tidak efektif sekali. Nah, nanti di bagian clarity ini akan dikoreksi bagaimana sebaiknya kalimat ini dituliskan. Mana yang tidak perlu, mana yang perlu diganti, mana yang perlu dihilangkan. Nanti akan dikoreksi oleh Grammarly di fitur clarity. Kemudian yang ketiga, yang berwarna hijau, ini ada engagement. Nah, fitur engagement ini akan membantu Bapak Ibu menulisnya itu lebih menarik dan efektif. Lebih menarik dan efektif di sini nanti akan disajikan kosakata-kosakata yang tidak monoton. Dari Grammarly akan menyajikan mungkin sinonim kata yang Bapak Ibu sudah gunakan. Jadi mungkin Bapak Ibu menggunakan utama itu di bagian awal main terus. Ketika Bapak Ibu membahas hal yang utama adalah the main things. Nah, lama-lama kan membosankan. Nah, nanti Grammarly ini akan membantu menyarankan beberapa kosakata yang memiliki artian yang sama. Misal kalau main atau utama itu primarily atau primer. Nah, nanti akan disesuaikan. Nanti Bapak Ibu bisa memilih. Itu adalah fitur yang ketiga, yaitu tentang sepertinya ada yang bocor. Ya. Nah, fitur yang ketiga itu adalah tentang engagement. Nah, kemudian fitur yang keempat ini tentang yang berwarna ungu ini adalah delivery, ya, Ibu. Fitur delivery. Oke. Delivery ini akan membuat impression dari pembaca itu sama dengan yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu. Atau dalam artian sederhananya di sini akan mengoreksi dalam bagian SPOK-nya. Kelengkapan dalam setiap kalimatnya, objek kalimatnya. Apakah sudah ada subjeknya, predikatnya, objeknya, ataupun kurang keterangannya. Nah, nanti akan dikoreksi oleh fitur yang namanya delivery. Nah, nanti Bapak Ibu tidak perlu klik salah satu, misalnya klik satu untuk correctness, clarity, engagement, dan delivery. Tapi Bapak Ibu tinggal klik di bagian all issue saja. Nah, ketika Bapak Ibu klik di bagian all issue ini nantinya akan ditampilkan semua correction dari Grammarly. Di sini ditunjukkan 144 isu atau yang biasa disebut Pak Jo itu adalah daftar dosa dalam kita menulis paper. Ada 144 daftar dosa. Nah, dari 144 ini nantinya Bapak Ibu perbaiki satu persatu hingga daftar dosanya 0. Dari 144 ini, di bawah sini juga ada ini, oleh isunya ini sampai 0. Caranya tinggal Bapak Ibu nanti scroll-scroll saja. Grammarly ini akan mengikuti scrolling dari sebelah kiri tulisan kita. Misal kita scroll lagi ke bawah, Grammarly akan mengikuti. Kita scroll lagi ke bawah, Grammarly akan mengikuti. Nah, seperti ini. Terus saja nanti akan diikuti oleh Grammarly. Oke, kita mulai dari atas. Nah, di sini, misal yang pertama itu dari koreksi berwarna merah. Punctuation, tanda bacanya. Di setelah kalimat ini ternyata kurang tanda baca. Untuk memperbaikinya tinggal Bapak Ibu klik saja. Nanti akan sudah otomatis ditambahkan tanda bacanya.
Kemudian yang selanjutnya juga sama. Ini tanda baca, tinggal kita klik saja. Tapi karena di sini ternyata ini bagian abstrak. Nah, tanda baca titik sebelum the ini tidak kita perlukan atau kita tidak setuju dengan saran dari Grammarly. Kita bisa buang saran dari Grammarly atau kita bisa abaikan. Kita dismiss dengan cara kita klik pada bagian tong sampah di pojok kanan atas di bagian saran ini. Kita klik saja. Nanti sarannya akan hilang. Kemudian di bawah sini ada saran ekstensionis. Menurut Grammarly ini harus ditambahkan tanda petik di akhir. Tidak perlu Bapak Ibu tambahkan tanda petik di sebelah kiri sini di bagian ekstensionis. Tinggal Bapak Ibu klik saja di bagian hijau-hijau di saran ini, klik. Nanti sudah otomatis dibetulkan. Kemudian di bagian N, sebelum N diminta untuk koma, tinggal kita klik saja. Kemudian ada survei lagi, koreksi merah. This research is survey. Nah, menurut Grammarly ini kurang tambahi A. This research is a survey. Tinggal kita klik saja yang di sini. Klik. Nah, Iya. Yang mana diklik Mas? Yang mana diklik? di sini Bapak, di sebelah kanannya. Jadi kita scroll-scroll, kemudian di Grammarly, di sebelah kanan ini ada jendela Grammarly. Ini akan muncul koreksiannya Bapak. Misalnya, bagian yang is ini. Nah, is di sini. Mungkin saya tunjukkan dengan kursor ini. Nah, bagian is. Ya, sebentar. Nah, di bagian is ini dari Grammarly itu mengoreksi sebaiknya ini menggunakan are, bukan is. Nah, tinggal kita klik saja, klik are-nya. Nah, nanti yang di bagian tulisan sebelah kiri ini akan otomatis terganti. Jadi kita tidak perlu ubah is-nya menjadi are, tapi tinggal kita klik saja. Itu juga yang ini, ekstensionis. Ekstensionis, tanda petik, baru S. Dan di sini, ini ekstensionisnya tidak ada tanda petiknya. Tidak perlu Bapak Ibu tambahkan tanda petik di sini, tapi tinggal klik saja yang di sini. Sudah langsung menyesuaikan. Gitu juga seperti ini. Nah, ini ada koreksi berwarna biru. Yang berwarna biru tadi adalah mengoreksi dari keefektifan tulisannya, tidak mendayu-dayu. Menurut Grammarly, ini efek ini menjadi impact. Institutional capacity of coffee farmer group ini tidak perlu dituliskan, tinggal farmer. Tinggal kita ikuti saja, tinggal kita klik replace with this version. Nah, mudah sekali Bapak Ibu menggunakan Grammarly ini, tinggal kita klik-klik saja, nanti sudah selesai tahu-tahu. Hanya ini, kita klik. Dan ini Oh, ada saran lagi, tinggal kita klik lagi, seperti itu Bapak. oh, sedikit Mas. Iya, Bapak. Ini kita tampilkan Grammarly ini bagaimana caranya menampilkan ke sini Mas? Nah, perlu Bapak install dulu Bapak. Nanti kalau Bapak sudah install, di bagian atas, Iya. bagian tab ini nanti akan muncul tulisan Grammarly. Nanti tinggal diklik saja. Oh, diinstal dulu. Iya Bapak, harus diinstal dulu. Hmm. Oke, nah. Lepas itu baru kita akan lihat yang mana merah-merah baru kita klik yang seperti tadi Mas. Atau bagaimana cara menggunakannya itu Mas tadi? Iya Pak, tinggal diklik. Nanti kalau sudah terbuka seperti ini, tinggal kita scroll saja. Misal di sini ada warna merah, tinggal kita Iya. klik. Tinggal Oh kita iya Bu. klik saja. Iya. Seperti itu. Iya Mas. Oke. Iya. Begitu Pak. Nah, begitu Terima juga. kasih, Mas. Ya, sama-sama Pak. Begitu juga nanti untuk yang warna-warna selanjutnya. Misal tadi biru. Ini juga Ya. biru. Berarti nanti tinggal kita klik replace with this version. Oh. Nah, kemudian Apa kita lagi yang tadi Pak reference apa yang diklik itu Mas tadi reference ini ada ya replace yang ya replace with this version Bapak. Replace rep, with this version. replace with sebentar Mas ya. Ya, Iya. replace with this version tinggal diklik. Nah, nanti akan otomatis dikoreksi oleh Grammarly, akan dibenarkan oleh Grammarly. Ya, terima kasih Mas. Ya, sama-sama Pak. Oke, kemudian tadi warna merah sudah, biru sudah. Coba kita contohkan untuk yang warna hijau. Nah, warna hijau contohnya seperti ini Bapak Ibu. Warna hijau ini akan membuat tulisan Bapak Ibu ini lebih menarik, lebih
menarik ketika pembaca itu membaca tidak melulu menemukan kata-kata yang sama digunakan berulang-ulang kali. Contohnya, next ini sudah terlalu banyak digunakan sebelumnya. Nah, dari Grammarly ini menyarankan dua pilihan, mau diganti following atau subsequent. Nah, silahkan dipilih. Misal di sini saya pilih yang following, tinggal kita Ah, klik. Nanti apa itu next. tadi following Mas? Following apa itu tadi Mas? Following. Ini hanya pilihan kata, Bapak. Kan Oh, kalau pilihan misalnya kata. di dalam bahasa Inggris itu next atau selanjutnya. Selanjutnya itu bisa diartikan menggunakan next, bisa menggunakan following, menggunakan subsequent. Nah, menurut Grammarly ini, next ini sudah digunakan berulang kali. Jadi disarankan menggunakan following atau subsequent. Nanti tinggal dipilih. Salah satu itu bisa dipilih dari Oh, following atau subsequent-nya. Gitu. Oke, selanjutnya di bawahnya lagi sama main. Nah, ini the main and business actor. Nah, utama, the leading and business actor. Tinggal kita klik. Pokoknya yang ada di dalam Grammarly ini, semua saran yang ada dalam Grammarly ini tinggal nanti Bapak Ibu klik saja. Klik, kemudian klik. Nah, kemudian nanti yang perlu Bapak Ibu perhatikan itu ketika Bapak Ibu menemukan koreksian dari Grammarly tapi di bagian daftar pustaka. Nah, di bagian daftar pustaka seperti ini, ya. jangan Bapak Ibu ikuti saran dari Grammarly. Misal, di sini koreksi dari daftar pustaka yang ada itu contohnya ada di bagian angka ini. Nah, di bagian angka ini meminta spasi sebelum angka. Tentunya kalau Bapak Ibu ikuti nanti akan membuat daftar pustaka ini rusak. Maka dari itu, ketika Bapak Ibu sudah scroll sampai daftar pustaka atau bagian reference, untuk saran-saran dari Grammarly ini, semuanya Bapak Ibu silahkan klik pada bagian tong sampah di pojok kanan atas. Oh, di Dismiss a suggestion. Dismiss a suggestion, tinggal kita klik. Nah, seperti itu. Begitu juga yang lain. Misal report. Nah, report di sini kan harusnya ya. nggak ada spasi mintanya dari Grammarly, tapi kita dismiss saja karena di dalam daftar pustaka. Ya. Oke, nah kita scroll-scroll lagi kalau menemukan seperti ini dalam daftar pustaka kita dismiss. Seperti ini Oh, kita dismiss. Yang penting kalau dalam daftar pustaka jangan pernah Bapak Ibu klik, tapi di dismiss saja. Tapi oh kalau yang di gitu. atas-atas tadi tinggal kita klik lagi. Kita klik saran dari Grammarly, kita klik lagi. Nah, Oh, yang iya, iya. tadinya awalnya daftar Ya, dosa atau kesalahan penulisan itu 144, karena sudah ya. kita perbaiki beberapa, tinggal 121. Nah, ini nanti tinggal Bapak Ibu uh, klik-klik saja untuk penggunaan grammar ini tinggal kita klik saja sampai all isunya ini menjadi 0. Oke. Begitu Bapak Ibu untuk Grammarly, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tapi kuncinya di anu dulu Mas ya, di download dulu ya. Iya, Pak, harus di-download Iya, dulu, kemudian harus menggunakan akun yang premium. akun premium. Iya. Bagaimana caranya untuk kita pesan untuk dapat akun premium itu Oke. Mas? Kalau untuk akun premium ini Bapak bisa langsung berlangganan ke Grammarly-nya langsung. Biasanya nanti menyediakan ada berapa bulannya. Atau mungkin Bapak bisa beli di penjual-penjual di e-commerce. Atau mungkin yang kemarin saya share di grup untuk penjual akun Scopus itu juga biasanya melayani untuk pembelian akun-akun seperti akun Grammarly seperti ini juga ada. Oh, yang dari yang Mas kirim kemarin itu bisa juga Iya. melalui link itu Mas ya. Bisa, Pak. Bisa juga di situ. Sepertinya juga menjual untuk akun-akun seperti Grammarly dan lain-lain juga ada. Tidak hanya akun Scopusnya. Oh gitu Mas ya. Iya. Oh ya Oke. yang itu, nah, ini ada tanda-tanda di dalam itu Mas. Bagaimana Mas ini? Yang ada Tanda, tanda-tanda ini. Ya. tanda mana, Pak? Yang ini baris-baris ini Mas, Nah, bagaimana ya? ini sebenarnya yang baris-baris ini menunjukkan yang ini, Pak. Misal kita klik, ini sama. Kita mau klik di kanannya atau di bagian barisnya, ini sama. Kalau kita klik di bagian yang ada baris-barisnya, nanti di sebelah kanan ini akan muncul saran koreksian dari Grammarly. Tinggal kita klik replace with this version. Oh iya 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 iya. Nah, Jadi di ada sini, tanda-tanda. ya, Jadi yang salah mana begitu, Pak. yang ada tanda yang baris-baris itu kita klik saja di situ baru kita lihat di sebelahnya itu Mas ya. Iya, bisa, Pak.
Misalnya ini yang merah ini state ini di sini. Nah, di sini ada Ya. warna tanda merah. Kita klik saja. Nanti kan akan ada perbaikan dari Grammarly state. Nah, tinggal kita klik, sudah selesai. Yang ini juga tinggal kita replace with this version. Kita tunggu, kita klik replace with this version, selesai. Masih ada tandanya, kita klik lagi replace with this version. Nah, kalau sudah tidak ada tandanya Oh, berarti sudah selesai. Ini masih ada tandanya, kita klik replace with this version. Sudah tidak ada tandanya, selesai. Yang ada tandanya kita klik lagi replace with this version. Nah, seperti itu saja, Pak. Tinggal oh kita gitu. klik-klik-klik saja. Iya. Tapi kuncinya harus ada Grammarly lah. Iya, Bapak. Eh, Kalau belum ada, tidak bisa tidak digunakan. bisa lah. Saya Oke. saya belum apa namanya belum download Mas. Ya Ya. soalnya ya. Iya, Pak. Nanti silakan di-download dulu, diinstal dulu aja, Pak. Ya. Cari dulu yang apa mana premium kalau bisa dapat ya Mas ya. Iya, kalau bisa dapat yang akun premium, silahkan. Nah, lebih Iya. enak memang menggunakan akun premium, karena kalau akun yang free itu keterbatasan dari fitur yang bisa digunakan hanya dua ini. Tapi kalau fitur premium itu kita bisa gunakan keempatnya. Dan kalau seperti fitur-fitur lain, di sini misalnya ada plagiarism, style guide, ini kita tidak perlu ubah-ubah, tidak perlu kita klik, karena memang fokusnya kita menggunakan Grammarly ini, hanya kita berfokus pada keempat tools ini. Iya. Keempat tools ini. Jadi untuk plagiarism kita lebih gunakan yang namanya Turnitin. Jadi untuk Grammarly yang penting keempat fitur ini bisa kita gunakan gitu saja. Oh iya Mas sedikit. Mau tanya Ya, Mas, ya, bagaimana? Mas Silakan Ibu. Wiam, Silakan Ibu. iya. Kalau sudah download Grammarly itu otomatis langsung muncul di Word-nya ya Mas? Iya Ibu. Tanpa, kalau Mendeley kemarin kan harus ada apa plugin gitu apa? Ya, kalau Grammarly, untuk Grammarly yang kami share di grup, untuk link Grammarly yang kami share di grup kemarin itu adalah Grammarly yang langsung ke add-in ke Word, Bu. Jadi ketika install Grammarly-nya, nanti di Microsoft Word-nya akan sudah otomatis tertaut. Oh gitu Mas ya. Iya. Boleh Mas, Mas kirim kirim Mas kirim Wiam, lagi tuh Mas yang Mas sudah apa buat kemarin itu Oke, Bapak masih nanti. Oke, yang nanti Mas coba. Wiam, mau nanya Mas Wiam, Oke, silakan saya Bapak. yang punya untuk Word kan nggak bisa Oh, file oke. to load kan, cuman saya pakai yang for Windows. Nah Ya, itu kalau yang for Windows pengalaman Pak Wiam gimana? Apakah sama ya yang dengan ya, yang to Word? ya, baik. Jadi kalau untuk yang for Windows yang ada tanda Grammarly di sini ya Pak, ada tanda untuk klik Grammarly itu sebenarnya sama saja. Bedanya kalau yang for Windows itu memang kerja laptop itu lebih berat karena Grammarly itu membaca setiap tulisan yang ada di layar. Sedangkan kalau Grammarly yang add-in ke Word ini hanya membaca dokumen yang kita buka. Sebenarnya untuk fitur-fitur yang ada di dalamnya itu sama, hanya beda pembacaannya saja. Kalau untuk penulisan artikel seperti ini, untuk Grammarly add-in ke Word ini sudah cukup. Tapi kalau Bapak tidak bisa menggunakan yang Grammarly add-in ke Word, bisa gunakan Grammarly yang for Windows itu tidak masalah, fungsinya tetap sama, Bapak. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama, Bapak. ya ya Mas sedikit Mas. Silakan, Bapak. Itu bagaimana kita buat apa namanya itu cara untuk turnitin itu bagaimana Mas? Oke, kalau untuk Turnitin nanti Bapak Ibu mendapatkan fasilitas satu kali cek Turnitin, nanti bisa kirimkan ke kami, nanti kami bantu untuk ceknya, Bapak. Oh bisa Mas. Bisa, Iya. bisa, Pak. Nanti kalau untuk cek plagiasi, cek Turnitin, nanti bisa kirimkan ke saya ataupun ke Mbak Ulia melalui Japring ya, Bapak Ibu. Jangan di grup nanti, karena memang itu kan takutnya nanti eh, apa nggak ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab begitu di grup ini. Ada Oh penyusup dan targetnya iya gitu. Mas. Iya, Makasih Mas. Ya. iya. Iya. Nah, Oh gitu ya. Bisa Terima kasih Mas. sekalian ya Pak Wiam, analisis statistiknya bisa sekalian, bagaimana? analisis statistik. Oh, kalau analisis statistik tidak bisa, Pak. Nanti cuma kita cek unitinnya saja. Kita fokus ke penulisannya saja, Pak. Nanti bisa Oke, disarankan ke yang lebih ahlinya lagi. oke, terima kasih. Iya, gitu. Begitu nggih, Bapak Ibu. Ya, ya sayangnya Mas saya belum belum download itu anunya Grammarly-nya karena memang belum saya belum memiliki apa mau premium itu Mas. Jadi minta tolong Mas dikirim lagi balik supaya akan Oke, bisa untuk oke, pesan baik, itu Pak. Mas. Nanti setelah ini akan saya kirimkan lagi untuk linknya, Pak. Iya Pak. Mas, ya makasih Mas. Ya, sama-sama. Oke, oke, Pak.
Oke. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi selain ini? Bapak Ibu yang Oh, lain yang ingin ditanyakan? yang saya mula-mulanya itu Mas, saya masih bingung caranya tadi itu yang di apa namanya dihitamkan, di apa di kopi, bagaimana cara memulai mesti Oke, saya Pak. tadi ya Mas ya. Oke. Kalau tadi untuk sebenarnya untuk fungsi yang kita gunakan di sini ini hanya copy paste seperti biasa, Pak. Ketika Bapak Ibu ingin copy paste sebuah kalimat begitu nggih. Tentunya kan kita Ya, harus copy kemudian paste. Nah, cuma di sini copy pastenya itu ada dua cara. Yang pertama tadi yaitu copy paste yang ya, biasa, Ctrl V, atau yang copy paste yang keep text only. Yang keep text only atau keep source formatting. Nah, nanti tinggal disesuaikan, tinggal kebutuhannya. Apakah ingin disesuaikan citasinya, yang ada citasinya, atau hanya menyesuaikan tulisannya saja. Dan nanti mungkin saya rasa untuk caranya, mohon maaf nih Bapak, karena waktu juga sudah malam. Kalau saya ulang lagi nanti takutnya kita selesai subuh begitu Pak. Mohon maaf. Jadi nanti nanti ya, untuk record ini kalau tenang saja ya, Bapak. kalau gitu saya japri aja Mas ya, saya Oh, japri Mas iya ya. boleh Bapak. Nah nanti untuk recordnya ini akan kami Ya, upload. Nanti Bapak Ibu bisa saksikan lagi bagaimana ya, cara-caranya. Tadi kalau ya. dari awal nanti Bapak Ibu bingung mulai dari mana bisa dilihat recordnya. Nanti kalau dalam prakteknya mendapatkan kendala, menemui kendala, nanti bisa Ya, japri ke saya ataupun ke Mbak Aulia, ditanyakan ya. senyamannya Bapak Ibu bisa kemana. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, makasih Mas, makasih. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak, mohon maaf. Oke, baik. Seperti itu Bapak Ibu. Apakah sudah tidak ada yang ditanyakan lagi untuk template dan Grammarly? Oh, yang tadi Mas, yang sitasi itu, Nggih? sitasi kita apa namanya? Jadi kan sitasi ini artinya kan dari apa yang kita ambil dari referensi yang kita akan apa namanya kita buat dalam masukkan di dalam kita punya jurnal kita Mas ya kan? Iya, Pak. Nah, Ah, ya. ini bagaimana? Kalau untuk memasukkan citasinya begitu ya, Pak? Iya, maksudnya itu kan Iya. kita harus simpan di anu dulu di apa? Di Iya, ke Mendeley Mendeley. dulu. Nggih, Ya, Pak. Nah, itu nanti Bapak mungkin kalau untuk citasi nanti Bapak bisa cek lagi di video di bagian digital writing. Jadi untuk cara bagaimana kita mengambil kalimatnya, mengambil citasinya itu ada di sesi digital writing, Bapak. Jadi kalau untuk di template ini, karena memang kalau template ini kan kita sudah masukkan semua ini, semua citasinya kita sudah masukkan, tinggal kita menyesuaikan template, jadi tinggal kita copy paste saja. Tidak ada yang perlu kita insert citation, hanya tadi kita insert bibliografi untuk menambahkan daftar pustakanya. oh gitu Mas ya. Iya, Pak. Kalau ada masih ini lagi, saya bingung-bingung lagi, saya akan japri Mas saja lah, ya kan? Boleh Bapak, silahkan, monggo. Boleh ke saya ataupun ke Mbak Aulia, senyamannya Bapak Ibu, atau Ya. mungkin di grup, boleh, monggo. Wah, makasih Mas. Iya, Ya, sama-sama, Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi untuk sesi ke berapa ya? Ketujuh begitu ya, ketujuh tentang template paper. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir bagaimana kita memindahkan em, template yang sudah kita buat, paper yang sudah kita buat dari template umum menyesuaikan dengan jurnal. Karena caranya itu sangat mudah sekali, tinggal kita copy paste saja. Kuncinya hanya kita copy paste, jangan Bapak Ibu sesuaikan di draft papernya. Kalau kita sesuaikan di draft papernya, itu tentunya akan memakan waktu yang sangat lama. Gitu. Gitu, nggih, Bapak Ibu. Jadi untuk malam hari ini saya rasa untuk materinya cukup sekian. Dari saya banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke Mbak Olia. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mas Wiam dan Bapak Ibu sudah aktif begitu ya. Terima kasih Mas Wiam sudah menyampaikan materi yang penting sekali terkait template dan author guideline. Nah, Bapak Ibu, jadi hari ini kita sudah di pertemuan ketujuh. Tidak terasa besok hari Senin itu kita sudah di pertemuan ke-8. Zoom yang terakhir begitu nanti kami harapkan dari Bapak Ibu ada perwakilan yang bisa untuk submit. Nanti silakan untuk Bapak Ibu selesaikan dulu papernya. Seperti yang disampaikan Mas Wiam, Bapak Ibu
kami fasilitasi untuk cek Turnitin itu sebanyak 1 kali. Nah, itu bisa dikirimkan ke saya ataupun ke Mas Wiam, monggo saja. Nanti Bapak Ibu selesaikan dulu ya. Kuncinya diselesaikan, ditranslate ke Inggris, Grammarly, nah baru diturnitinkan ke kami. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Mohon maaf saya dan Mas Wiam pasti banyak salahnya. Semoga Bapak Ibu tetap semangat ya untuk di pertemuan terakhir besok dan semoga ada yang bisa untuk submit. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon izin untuk mengakhiri Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sehat selalu. Amin. Sehat selalu. Sudah ada saya punya mau kirim ini sama Mbak punya apa namanya, boleh dikoreksi Mbak? Oh, Saya jadi suka siap sekali Pak ini nanti. Nuhung. Ya, Iya Mbak. siap. Makasih Mbak. Ya. Terima kasih Pak Nuhung. Sehat selalu Bapak Ibu. Ya. Mohon izin Bapak Ibu, saya tutup Zoom-nya nggih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.